السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما بعد، أيها الطلاب الأحبة، alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa menjalankan kegiatan kita, aktivitas kita, dan yang paling utama adalah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal solih, dengan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya, sehingga thalabul ilmi ini adalah salah satu bentuk seseorang itu akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, apabila Allah ini menginginkan suatu kebaikan bagi hambanya, maka Allah tidak akan memberikan harta yang melimpah ruah ataupun suatu jabatan atau karena popularitas. Tetapi Rasulullah SAW menyampaikan tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan bagi hambanya, dia akan difahamkan dalam urusan agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang menginginkan suatu kebaikan, maka barang siapa yang Allah inginkan suatu kebaikan, maka Allah fahamkan ia dalam urusan agamanya. Oleh karenanya kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amala taqabbala. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Jadi terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kita dapatkan itu benar-benar bermanfaatnya, bukan ilmu yang sekedar thaqafah, seperti halnya orang-orang ahlul kitab. Mereka itu punya ilmu tetapi mereka enggan, tidak mau mengamalkannya. InsyaAllah pada kesempatan malam ini kita masih melanjutkan kajian kita dari kitab Matan Ta'dhimul Ilmi, ya, pada poin yang ke-20. Ya. Jadi materi ini, poin yang ke-20 ini adalah materi yang terakhir dalam kitab ini, ya. Maka insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah dengan kitab yang baru, ya, dengan materi yang baru. Ini sebagai bekal kita adalah sebagai seorang talib, maka kita harus mengetahui tentang urgensi daripada ilmu dan juga adab etika bagi seorang talib. Kata beliau, hifdzul waqti fil ilmi, ya, pada poin yang terakhir yang ke-20, seorang talib, seorang penuntut ilmu, dia harus bisa menjaga waktu, ya.
menjaga waktu di dalam belajar ilmu agama, ya. Menjaga waktu dalam thalabul ilmi. Ini penting sekali. Banyak orang yang belajar tetapi dia tidak bisa menggunakan waktunya. Jadi belajarnya itu ya sekedar aja, ya. Yang penting dia belajar tetapi waktunya dia banyak yang terbuang begitu saja. Idza kana al-ilmu ashrafa matlubin. Jadi kata Syekh Utsaimin radhiyallahu taala, apabila ilmu ini adalah sesuatu yang paling mulia yang dicari oleh seseorang yang menuntut ilmu, wal umru yutwa kajalidin yadubnya, sedangkan usia umur ini adalah sangat singkat, ya. Bahkan ya setiap hari akan berkurang, ya. Jadi akan berkurang setiap hari, ibaratnya kita ini, ya, ada kain ini kita lipat terus, ya. Jadi kain ketika dilipat itu kan lama-lama juga habisnya. Kemudian kata beliau, fa'inul aql hifdzul hifdzi fihi. Maka bagi seorang talib, bagi penuntut ilmu, dia harus bisa menjaga waktunya. Wal khaufu min taqdihi bila faidah. Dan dia khawatir harusnya apabila waktunya itu ia lewatkan begitu saja tanpa ada suatu faedah, ya. Jadi penting sekali kita harus bisa menggunakan waktu, dan kita harus eman, ya, harus eman sekali dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Jangan terus di sini belajar, ya. Belajar dari pagi jam 7, ya, sampai jam setengah 1 maksimal, ya. Tetapi ketika belajar di kelas saja itu banyak yang kosong. Belum lagi ketika banyak yang kosong, istirahat ke asrama. Gurunya datang, muridnya nggak ada. Belum lagi nanti ketika habis duhur, ya, waktunya harusnya digunakan istirahat, ya malah bermain, ya. Main layang-layang atau ya pokoknya bermain, ya. Kemudian habis asar juga main lagi, main bola. Kemudian habis maghribnya harusnya waktu untuk murojaah, untuk menghafal, juga digunakan dengan sambil main-main, tidak serius. Kemudian habis isya yang harusnya untuk menyiapkan pelajaran yang akan dipelajari esok harinya, atau dia sambil murojaah, sambil menyiapkan hafalan esok harinya, tapi ia digunakan ngobrol. Jadi jam 10 nggak bisa tidur, ngobrol. Nggak bisa tidur, ganggu temannya, ya, supaya ada temannya yang mau menemani. Ya, ini berarti orang yang seperti ini, dia itu hanya pindah tempat saja. Pindah tempat di rumah menjadi di pesantren, ya. Dan dia pindah makan saja. Di rumah makan, di sini makan. Di rumah tidur, di sini juga tidur, ya. Di rumah ngobrol, begadang, di sini juga begadang. Artinya dia belum bisa menjaga waktu. Padahal, ya, bagi seorang talib ini dia itu eman. Dan dia khawatir kalau waktunya itu dia gunakan tidak ada sesuatu yang bermanfaat itu. Ya. Kemudian kata beliau, was-su'alu anhu yaumal qiyamah yahmiluni wa iyyaka 'alal mubalaghati fi ri'ayati. Dan kemudian pada hari kiamat, ya, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Jadi nanti pada hari kiamat kaki seorang hamba itu tidak akan geser sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya adalah tadi, ya, wa an syababihi fima ablah. Di antaranya masa mudanya, masa remajanya ia gunakan untuk apa? Ya. Apakah dia hanya untuk bermain? Boleh bermain. Main bola boleh. Tetapi harus tahu waktunya, ya. Main mungkin 30 menit sudah capek, ya. Nanti waktunya bisa digunakan untuk yang lain. Dan olahraga juga boleh. Olahraga ini tujuannya supaya kita ini lebih semangat dalam thalabul ilmi.
Bukan olahraga ini goyah sebagai tujuan kita, salah. Ya, jadi olahraga ini supaya kita ini punya nasyat, semangat. Ya, yang tadinya ketika ingin menghafal ngantuk karena dia olahraga jadi semangat kan gitu. Ya, maka olahraga yang seperti ini bagus dia. Ya, karena dia menyiapkan supaya dia itu nanti bisa kuat dalam menghafal Al-Quran. Supaya dia itu kuat ketika belajar, baik di malam hari atau di siang hari. Jadi waktu yang ada pada diri kita ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya gunakan waktunya itu untuk apa? Ya. Sebagaimana Ibnul Jauzi rahimahullah, dia pernah mengungkapkan dalam Saidul Khatir, yang bagi lil insani an ya'rifa syarafa zamani. Sudah sepatutnya bagi manusia untuk mengetahui kemuliaan waktu yang Allah berikan kepadanya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu ini sangat banyak sekali kan di dalam Al-Qur'an. Yang sering ya, yang sering kita baca, yang kita hafal adalah wal asri, demi apa? Demi masa. Innal insana lafi khusr. Seluruh manusia itu dalam kerugian, ya. Dalam kerugian dia. Kenapa dalam kerugian? Karena dia tidak bisa menggunakan waktunya. Waktunya habis digunakan untuk bermain. Waktunya habis hanya untuk mencari kehidupan duniawi. Tidak ada niatan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian waktunya dia gunakan, habiskan ya, untuk begadang yang tidak ada manfaatnya. Atau waktunya dia gunakan untuk bermaksiat, berfoya-foya. Maka ini adalah orang yang merugi. Jadi pada umumnya manusia itu dalam kondisi merugi. Kemudian di sana ada istisna. Apa itu istisna? Apa? Istisna apa artinya? Pengecualian. Ada 4 tadi ya. Ya. Ini yang sudah kalian hafal ya. Yang pertama apa? Orang yang beriman. Yang kedua orang yang beramal soleh. Yang ketiga orang yang saling menasihati dalam kebenaran. Yang keempat apa? Watawasau bisabr. Ya, saling menasihati dalam kesabaran. Ya. Jadi sekali lagi kita harus menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Baik kita di pesantren atau di luar pesantren sama saja. Bukan terus kita harus di pesantren belajar terus, juga tidak. Artinya jiwa kita punya hak, ya. Kemudian jasmani kita punya hak untuk istirahat, ya, untuk bermain, semuanya ada hak. Tetapi ingat, tujuan kita adalah thalabul ilmi ini ketika kita bermain, kita berolahraga, diniatkan supaya kita ini lebih semangat di dalam belajar. Kemudian kata beliau, wa qadra waqtihi fala yudayyi minhu lahdatan. Dan dia harus memanfaatkan waktu. Ya, tidak digunakan atau menyanyiakan waktunya meskipun hanya sekejap. Ya. Fi ghairi qurbatin, yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana caranya, Ustaz? Kalau kita ini di pesantren, supaya waktunya kita bermanfaat, banyak caranya, ya. Caranya dengan belajar membaca dari pelajaran-pelajaran yang sudah didapatkan. Atau di sini kan ada maktabahan. Jadi ada perpus ini bukan diambil, dilempar, diambil, nggak ditata, bukan itu fungsinya. Ya. Jadi maktabah ini adalah jendela ilmu. Ya. Jadi kita kalau ingin mendapatkan ilmu ya melalui maktabah tadi, membaca, ya, iqra. Ya. Jadi harus kita ini punya semangat membaca. Bukan hanya ilmu yang ada di pelajaran saja, tapi kita bisa membaca dari beberapa sumber yang lainnya supaya kita ini bertambah, ya, wawasan kita, ilmu kita, kemudian manfaat ilmu yang kita dapatkan ini pun ini akan lebih terasa.
Wa yuqaddimu fihi al-afdal fal-afdal minal qawli wal amal. Dan kita sebagai seorang talib, sebagai seorang santri, penuntut ilmu, ya, dia harus memperhatikan mana yang paling urgent. Ya. Ada beberapa yang penting, tetapi ada sesuatu yang harus diprioritaskan. Yang harus diprioritaskan apa bagi seorang talib, bagi seorang penuntut ilmu? Maka dia harus mempelajari sesuatu yang wajib dia pelajari. Apa itu? Sesuatu yang wajib dipelajari bagi dirinya. Yang pertama adalah kita mempelajari tauhid. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Ya. Wa makna ya'budun ay yuwahhidun. Menyembah ini bukan hanya sekedar menyembah, tapi didasari dengan tauhid. Fa'lam annal ibadata la tusamma ibadah illa ma'a tauhid. Ketahuilah, ya, suatu ibadah itu tidak akan dinamakan ibadah kecuali kalau dia didasari dengan tauhid. Ini kewajiban kita, ya. Jadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, maka kita harus belajar tauhid. Ya. Dan ini banyak disampaikan oleh beberapa ulama, ya. Bagaimana dalam Az-Zubat pun juga sering, ya, dinukil, ya. Awaluma sesuatu awaluma yujibu 'alal 'abdi, ya. Sesuatu yang wajib, ya, harus dipelajari bagi manusia adalah untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita belajar tauhid, kita belajar sesuatu yang wajib bagi kita tentang masalah sholat. Ya, apakah sholat kita ini sudah benar atau belum? Ya. Ustaz masih memperhatikan, ya, yang banin, ya, yang santri putra ini terkadang jengklat-jengklit tok sholat. Jadi ketika sujud, ini lengannya pun nempel di lantai. Nah, ini padahal dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ketika kalian pulang ke rumah, ya, ini sholatnya kok seperti ini? Apa di pesantren nggak pernah diajarkan tata cara sholat yang benar? Jadi sholat itu sampai lengannya itu nempel di lantai. Ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Atau ketika sholat, ya, dua telapak kakinya itu terangkat, gitu, ya. Harusnya dia dipadalkan di lantai, tapi dia diangkat. Nah, ini juga sangat ironis sekali ketika nanti pas pulang atau pas selesai dari sini, kemudian di rumah dilihat, ya, ini sholatnya kok kakinya, telapak kakinya diangkat ketika posisi sujud. Maka ini berarti harus kita pelajari, ya. Begitu juga ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Maka syarat sahnya dalam sholat itu ketika membaca surat Al-Fatihah harus bitahrik, harus menggerakkan tahrikul lisan, menggerakkan lisan. Makanya Syekh masyhur, ya, muridnya Syekh Albani ini, beliau menjelaskan di dalam kitabnya Akhtaul Musallin, kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Ya. Ketika membaca Al-Fatihah kan kebanyakan kalian kan diam, kan? Ya enggak? Ketika membaca Al-Fatihah dalam sholat itu kan diam. Allahu Akbar, diam. Langsung, tiba-tiba langsung ruku, Allahu Akbar. Diam juga dia. Enggak digerakkan. Sami Allah liman hamidah, diam lagi. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di beberapa riwayat, para sahabat ketika sholat di belakang Nabi itu, mereka melihat, ya, jenggot Nabi itu bergerak, ya. Artinya gerak-gerak itu kan berarti Nabi menggerakkan lisannya, ya. Jadi ketika membaca surat Al-Fatihah atau surat-surat pendek dalam sholat sir, ya, seperti rakaat yang 3-4 pada sholat isya atau sholat duhur, sholat asar, itu Nabi selalu menggerakkan, ya. Ini kesalahan. Jadi mulai nanti, ya, sholat isya pada rakaat 3 dan 4, imam ini tidak membaca dengan jahar, maka kalian harus menggerakkan. Baca Al-Fatihah itu digerakkan, bukan dibatin.
Di batin itu bukan membaca namanya, ya. Jadi ini kesalahan-kesalahan yang ada, ya. Ini yang wajib kita pelajari. Tadi tauhid, kemudian tata cara sholat yang benar, kemudian juga nanti dari ilmu-ilmu alat yang wajib kita pelajari, ya. Bahasa Arab tentunya, nahwu sharafnya, ya. Ilmu alat ini harus kita pelajari supaya kita ini bisa membuka, ya, kunci. Kalau kalian ingin masuk rumah itu, ya, terkunci, bisa masuk nggak bisa, kan? Kecuali kan harus bobol, ya, lewat atap itu, ya. Nah, ini harus kita mempelajari kuncinya, ya. 3 hal tadi yang harus kalian pelajari. Yang pertama tentang tauhid, yang kedua tentang masalah kaifiyah salat, kemudian yang ketiga ilmu alatnya. Udah itu aja, ya. Kalian fokus dengan 3 hal ini, maka insya Allah, ya, kalian sudah selesai ini, maka akan paling enggak itu ketika di suatu tempat, ya, yang mana itu banyak orang-orang yang sering hadir kajian, kalian itu sholatnya udah betul gitu, ya. Jadi fikihnya bukan hanya sholat saja, ya. Nanti bagaimana tata cara puasa, bagaimana tata cara untuk zakat dan lain sebagainya. Jadi tauhid, fikih, dan ilmu alat. Ini yang wajib dipelajari bagi setiap muslim. Selanjutnya, ya. Wa min huna 'azumat ri'ayatul ulama lil waqti, kata beliau, ya. Dari sini para ulama ini memberikan, ya, menjaga waktu mereka, ya. Jadi sangat menjaga waktu mereka para ulama. Hatta qala Muhammad ibnu Abdul Baqi al-Bazzaz, ya. Abdul Baqi al-Bazzaz kata beliau, ma dhayya'tu sa'atan min umri fi lahwin aw la'bin. Tidaklah aku ini menyia-nyiakan waktu, ya, dari umurku yang aku miliki digunakan untuk senda gurau dan main-main saja, ya. Senda gurau dan main-main, ya. Jadi permainan yang tidak dicela itu tadi, kita bermain, berolahraga, tapi waktunya itu tidak berlebihan. Yang pertama. Yang kedua, niatnya kita supaya lebih semangat lagi dalam belajar dan lebih semangat lagi dalam melaksanakan ibadah, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini para ulama. Jadi para ulama itu sangat pelit sekali dengan waktu mereka. Sebagaimana kata Abul Wafa Ibnu Aqil, alladhi sannafa kitab al-funun fi 800 mujallad. Jadi Abul Wafa Ibnu Aqil ini beliau punya karya itu sebanyak 800. 800 itu berapa? Tamaniyah mi'ah. Tamaniyah berapa? 800. Berarti berapa? Tamaniyah mi'ah? 800 jilidnya. Ini Abul Wafa Ibnu Aqil. Gimana bisa menulis 800 jilidnya? Kita 1 jilid, setengah jilid aja, kita kan belum mampu gitu, ya. Kata beliau, inilah yahillu li an udayyi'a sa'atan min umri. Aku ini tidak pernah menyia-nyiakan waktu yang ada pada diriku, ya. Jadi para ulama sekali lagi mereka itu waktunya itu sangat produktif, ya. Jadi produktif, gunakan untuk belajar, ya. Kalau sudah belajar, ada faedah ditulis, ya. Ada faedah ditulis. Jangan terus belajar di majelis, ya. Sudah nggak menulis, nggak mendengarkan, ya rugi, ya. Wa balaghat bihimul hal an yaqra'a 'alaihim halul aqli. Yang telah diriwayatkan dari mereka, ya, bagaimana mereka itu ketika membaca dan juga bagaimana kondisi mereka ketika makan, gitu, ya. Falaqad kana Ahmad bin Sulaiman al-Bulqasi, ya, kata beliau, ya, Ahmad bin Sulaiman al-Bulqasi al-Mutawaffa, beliau wafat pada tahun 820 sana.
ya 820 ya. Kemudian yuqra'ul qira'at fi hali aqli. Beliau ini selalu membaca ya, jadi makan itu sambil baca. Nah, ini yang berat ya. Orang kan makan kan banyakan kan kita menikmati hidangan gitu kan. Sambil ngobrol itu kan. Tapi beliau ini makan ya sambil baca. Khaufan min diya'i waqtihi. Khawatir kalau beliau ini menyia-nyiakan waktu. Apalagi kalau makan lauknya tulang gitu kan. Itu 30 menit nggak habis-habis karena tulangnya. Jadi mau digigit pun juga keras, nggak bisa ya. Nah ini beliau ini makan sambil baca. Ya. Fakana ashabuhu yaqra'una alaihi wa huwa yatanawalu ma'kalahu wa mashrabah. Dan murid-murid beliau pun juga membacakan. Misalkan Ustaz, saya ingin membacakan hadis arba'in ya. Jadi gurunya lagi makan sambil nyimak gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nanti misalkan kalian sudah hafal hadis arba'in atau hafal 5 juz ya. Jadi ada Ustadz kemudian minta, Ustadz Afan mau minta waktunya sebentar untuk menyimakkan. Boleh ya. Jadi menyimakkan itu nggak harus pas waktu halaqah. Tidak harus seperti itu. Jadi selesai pelajaran, ada waktu kosong, waktu luang, minta untuk disimakkan. Ya, ini para thalabul ilmi dahulu, para salaf seperti itu. Ya. Kemudian, bal kana yuqra'u 'alaihim wa hum fi daril khala. Ya, bahkan ya, mereka ini pun juga untuk membacakan. Jadi misalkan punya hafalan atau ada kitab, kemudian biasa gurunya itu untuk menyimak ya, disamakkan kepada gurunya ya, fi daril khala, di tempat-tempat yang kosong ya. Sebagaimana Ibnu Taimiyah ya, Al-Jaddu rahimahullah, idza dakhala al-khala li qada'i hajah qala li ba'di man hawlahi iqra fi hadzal kitab warfa' sautah. Sampai gini ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau ini masuk ya ke kamar mandi gitu ya. Jadi khala itu artinya tempat yang kosong. Ya. Tempat yang kosong biasa digunakan untuk buang hajat. Jadi kalau dahulu tuh namanya al-khala ya. Kalau sekarang kan hammam gitu ya, atau mirha. Kalau zaman dulu itu namanya al-khala, tempat yang, atau al-ghaid ya. Al-ghaid itu tempat yang cekung. Kalau khala itu tempat yang kosong yang biasa digunakan buang hajat. Sampai beliau mengatakan kepada para murid-muridnya, ya, iqra fi hadzal kitab, baca kitab ini dengan suara yang keras, padahal beliau ini sedang buang hajat. Tapi murid-muridnya di luar sana, ya artinya tidak boleh di kamar mandi sambil murojaah sambil, nggak boleh. Ya nggak boleh seperti itu ya. Jadi di kamar mandi itu nggak boleh untuk buat murojaah, tidak boleh untuk berzikir, ya, tidak boleh kita untuk sambil bernyanyi. Ini kan yang sering kan. Jadi di kamar mandi sambil nyanyi-nyanyi gitu ya. Ya, ini nggak boleh ya. Jadi Ibnu Taimiyah itu malah meminta murid-muridnya itu dibaca. Misalkan ada kitab Ushul Salasah, coba dibaca yang keras supaya saya bisa mendengar, padahal posisinya sedang buang hajat. Ini apa artinya? Mereka itu benar-benar ingin memanfaatkan waktu ketika sedang makan, minum ya. Bahkan ketika buang hajat pun juga ingin mendengarkan sesuatu yang bermanfaat ya. Wa tajallat hadhihi ri'ayah lil waqti indal qaumi ya. Kemudian ya, mereka benar-benar sangat menjaga ya, menjaga waktu ketika mereka itu bersama dengan suatu kaum ya. Fi ma'alimi iddati ma lam tablugha al-hadarat al-insaniyah qatibah ya. Dan ini yang tidak kita jumpai di masa sekarang saat ini. Karena orang sekarang ini ya, daya bacanya itu rendah ya. Daya baca orang sekarang itu rendah. Contohnya ya,
Jadi misalkan di beberapa lembaga pendidikan, ya, dari pihak sekolah atau pesantren itu memberikan informasi, ya, melalui broadcastnya, lewat WA atau lewat tulisan. Padahal sudah jelas di sana disebutkan, ya, nanti liburan tanggal 20 misalkan Desember, ya. Kemudian nanti perpulangan kembali lagi ke pesantren tanggal 10 misalkan Januari. Sudah tertulis tanggal saja itu masih ditanyakan lagi. Saat nanti pulangnya tanggal berapa, kembali lagi pesantren tanggal berapa. Padahal sudah ditulis. Dan dia sudah baca. Tapi yang nggak tahu bacanya itu paham atau enggak. Ini menunjukkan apa? Orang sekarang ini daya bacanya itu sangat rendah, ya. Makanya penting sekali, ya, tentang literisasi, ya, tentang kita untuk budaya membaca itu sangat penting sekali. Ini, ya, grade-nya itu sangat jauh sekali kalau kita bandingkan dari orang-orang dahulu. Orang salaf dahulu itu mereka baca itu kuat sekali, ya. Bahkan Syekh Albani rahimahullah, beliau ini profesinya hanya reparasi jam, ya, servis, tukang servis jam. Dan beliau ini kuat di tangga, di maktabah itu diriwayatkan sampai 3-6 jam berdiri. Nanti kitab ini tulis, nanti kitab. Ini kuat gitu, ya. Kalau sekarang kan beda, ya. Kita baru membaca 1 lembar sudah ngantuk, sudah menguap gitu, ya. Kita baca sudah matanya sudah blawur, ya, sudah 5 watt, ya. Jadi ini rendah sekali memang, ya, budaya baca kita saat ini, numerisasi dan literisasi itu sangat rendah sekali. Maka harus kita paksa memang. Belajar membaca itu memang harus kita paksa. Kalau nggak seperti itu, ya kita nggak dapat apa-apa, ya. Kita hanya dapat berita, ya, dapat informasi yang terkadang berita info itu belum kita cross check, ya. Belum kita tabayun benar apa enggaknya. Apalagi di era digital itu banyak berita-berita yang hoax, ya, yang dusta gitu, ya. Makanya kalau kita ingin mendapatkan informasi yang valid itu, ya, membaca kitabnya para ulama, ya. Kitabnya para ulama insya Allah thiqah mereka ketika menukil ayat hadisnya, pendapat ulama sebelumnya, maka mereka itu benar-benar sangat teliti gitu, ya. Beda seperti orang generasi strawberry. Tahu generasi strawberry? Nggak tahu, ya. Jadi generasi strawberry saat ini, ya, itu lihat di permukaan itu sangat indah, ya. Setiap orang ingin memetik strawberry tadi. Jadi seolah-olah dia indah, bagus, ya, aktif gitu, ya. Generasi strawberry itu identik dengan keaktifan dan efektif, ya. Tetapi mereka itu, ya, generasi strawberry itu mentalnya itu lemah, ya. Jadi mentalnya itu lemah. Jadi kadang kurang pede, ya. Belum lagi baperan, ya. Jadi di perasaannya udah baper, ini kok kayak gini. Itulah generasi strawberry saat ini, ya. Jadi para penuntut ilmu itu dari masa ke masa itu beda-beda memang, ya. Menurut pakar peneliti pendidikan itu setiap masa itu memang beda-beda, ya. Kalau dahulu, ya, itu generasinya, ya, bukan generasi strawberry, ya. Jadi generasi beton, ya. Jadi sangat kuat, ya. Dibanting pun juga masih kuat, ya. Ya. Tapi sekarang nggak seperti itu, ya. Ya, sekarang itu lebih banyak ke perasaan, lebih mudah tersinggung, baperan. Nggak ada yang ngomongin dia perasaan didahulukan, ya. Tapi dia itu memang aktif, ya, efektif, dan banyak ide-ide yang cemerlang. Tapi kelemahan dari generasi strawberry itu adalah baperan tadi. Jadi mudah. Makanya kalau kita perhatikan strawberry ketika sudah diambil dari tangkainya itu cepat dia layu, ya. Sama dengan generasi saat ini, ya. Jadi memang setiap masa ke masa itu ada identiknya. Generasi itu memang mereka, ya, ini penemuan, ya, dari Taiwan, ya. Dari Taiwan itu yang menemukan
ada generasi stroberi, namanya generation strawberry. Itu yang sedang diteliti sekarang oleh pakar pendidikan. Ya. Jadi kita sebagai seorang santri juga harus kebal gitu ya. Jadi santri itu harus tahan banting. Ya. Jangan baru dibilangin Ustaz sudah ngambek ya, sudah nggak mau hadir lagi ya, sudah nggak mau belajar lagi. Ya inilah ciri-ciri generasi strawberry seperti itu. Jadi harus tahan banting ya. Kalian diomelin, kalian dimarahi ya harus tegar, harus kuat gitu ya. Kemudian kalau kita ingin melihat ya kisah daripada seorang ulama yang bernama Mahmud Al-Alusi, imam yang dikenal dengan Imam Al-Alusi. Imam Al-Alusi ini penulis kitab tafsir yang berjudul Ruhul Ma'ani ya. Jadi Imam Al-Alusi ini banyak ya karyanya, diantaranya tafsir ya. Ruhul Ma'ani itu karya Imam Al-Alusi. Beliau pernah mengatakan, faqad kana yudarrisu fil yaum arba'ata wa ishrina darsan. Beliau dalam sehari semalam itu beliau belajar arba'ata wa ishrin. Arba'ata wa ishrin itu berapa? 42 atau 24? Arba'ata wa ishrin. Berapa Ban? Arba'ah 4, ishrin? Ishrin 2. Pintar juga. Arba'ah 4, ishrin 2. Berarti berapa? 6. 6 ya, 4 sama 2. Jadi arba'ata wa ishrin berapa? 24 ya. Jadi Imam Al-Alusi dalam sehari semalam beliau ini belajar ya 24 mata pelajaran, mapel ya, 24 mapel, 24 dars. Nah, ini kan hebat kan. 24 materinya. Kalau kita bayangkan ya berarti 24-nya. Terus tidurnya kapan? Kemudian makannya kapan? Minumnya kapan itu? Istirahatnya kapan? 24 materi bayangkan dalam sehari semalam. Berarti belajar tauhid, fikih, tafsir, adab, balaghah ya. Dan ilmu-ilmu alat yang lain. Ya. Kita nggak mampu ya. Jelas kita nggak mampu seperti beliau. Walama ishtaghala bitafsiri wal iftha. Kemudian ketika Imam Al-Alusi ini beliau sibuk dengan mempelajari tafsir. Jadi beliau takhasus di dalam tafsir dan juga di dalam fatwa. Naqasat ila thalathata asyara darsan. Maka beliau mengurangi yang tadinya 24 mapel beliau pelajari dalam sehari semalam 24 jam, maka menjadi 13 mapel, 13 materi. Jadi 24 menjadi 13 berarti dikurangi berapa? Berapa? 11 ya. Benar 11. 24 jadi 13 berarti 24 dikurangi berapa? 11. 11 tambah 13 berapa? 24. Jadi ada 11 materi yang beliau hilangkan, yang beliau tinggalkan karena beliau sudah takhasus kepada tafsir dan fatwa. Ini yang harus kita idolakan ya. Namanya Mahmud Al-Alusi yang dikenal dengan Imam Al-Alusi, pemilik kitab Ruhul Ma'ani. Selanjutnya, thumma ra'aitu fi tarjama Muhammad bin Abi Bakr Ibnu Jama'ah ya. Jadi Ibnu Jama'ah ini juga terkenal ya, ulama salafnya. Anna durusahu tablughu fil yaumil lailah nahwa 50 darsan. Ibnu Jama'ah ini dalam sehari semalam itu kalau dihitung beliau itu mempelajari ada 50 pelajaran, 50 mapel. Kuat nggak tuh? Nggak kuat. 24 aja nggak kuat apalagi 50 gitu kan. Ya.
Jadi memang kita jauh sekali. Kalau kita mau bandingkan dengan para salaf itu memang sangat jauh. Ya. Kekuatan kita ini memang ya generasi strawberry kita. Ya. Artinya memang sangat rapuh gitu ya. Mental itu rapuh. Mental itu nggak kuat seperti ulama dahulu. Ya. Jadi ulama dahulu itu memang sejak ya sebelum mendengar adzan subuh itu sudah bergegasnya. Imam Ahmad itu sebelum adzan subuh sudah siap-siap untuk bisa menghadiri majelis. Kemudian nanti setelah syuruk ya masih dalam halaqah, kemudian nanti mungkin untuk isoma ya, untuk setelah ya istirahat ya, untuk sarapan, kemudian nanti belajar lagi sampai duhur ya. Dan terus seperti itu. Selanjutnya, ini sebagai motivasi ya, bukan berarti kita ini sehari harus 24 pelajaran atau 50 pelajaran, nggak seperti itu. Artinya ini sebagai motivasi bagi kita ya. Karena kan kita sebagai seorang thalib. Kemudian ya, banyak juga dari beberapa ulama ya yang mereka itu menulis ya dari karya-karya mereka yang bisa kita rasakan saat ini. Wa qarrara Ghalib bin Abdurrahman Al-Ma'ruf bin Atiyah. Jadi Ibnu Atiyah ini juga memiliki kitab tafsir ya yang sangat terkenal, sebagaimana di dalam Sahih Bukhari sab'atu mi'ah marrah ya. Beliau ini selalu membaca ya Sahih Bukhari ini 700 kali ya. Artinya terus dibaca itu. Begitu juga ada yang sebagian mereka banyak menulis, banyak membaca dan mempelajari semua ilmu-ilmu yang mereka dapatkan dari masyayikh mereka, dari guru-guru mereka ya. Intinya sekali lagi ya, khawatul Islam a'azani Allah wa iyyakum ya. Kita sebagai seorang thalib maka kita harus menjaga waktu kita ya. Kapan waktu kita bermain ya, kapan waktu kita istirahat, kapan kita manfaatkan waktu ini untuk menulis faedah yang kita dapatkan di kelas ya. Kemudian kita harus punya catatan khususnya. Jadi suatu saat kalian nanti akan mengajar, itu paling enggak kalian sudah punya beberapa faedah, fawaid. Yang ini faedah ini yang tidak bisa didapatkan di beberapa tempat yang ada. Ya. Dan sebagai penutup, fahfad ayyuhat talib waqtaka. Ya kata Syekh Utsaimin, ya hendaknya seorang talib, seorang penuntut ilmu, dia harus menjaga waktunya. Balaqad ablagha al-wazir Salih ibnu Ubairah fi nushika biqaulihi wal waqtu anfus ma nu'ita bihifdhihi wa arahu ashalu ma 'alaika yadhi'u ya. Jadi waktu ini adalah ibaratnya seperti nafas gitu ya. Jadi kalau sudah setiap hari waktu ini kita akan berkurang ya. Jadi waktu yang kita miliki setiap hari berkurang, bukannya bertambah. Makanya aneh ketika ada orang yang merayakan ulang tahunnya. Ya, ulang tahun ini bukan dia bertambah waktunya, tapi semakin hari semakin berkurang. Ya. Kalian kan kemarin yang kelas 7 baru perasaannya kan kemarin baru masuk sini kan. Baru masuk pesantren, sekarang sudah hampir ya 4 bulan, 5 bulan ya. Jadi waktu itu sangat cepat sekali. Yang anak IM juga sama, seolah-olah baru kemarin masuk pesantren, sekarang sudah mau selesai. Nah, ini sebagai muhasabah juga. Selama 5 tahun, 6 tahun di sini saya sudah dapat apa? Ya. Apakah sudah banyak hafalannya? Ya. Apakah sudah banyak ilmu yang sudah kita serap di sini? Apakah sudah banyak pemahaman-pemahaman yang sudah kita dapatkan sebelum nanti kita terjun di masyarakatnya? Meskipun kalian nggak akan terjun di masyarakat, tetapi paling tidak mereka itu akan memberikan kesempatan bagi kalian. Biasanya ketika pas bulan Ramadan, ya, nggak ada terus saya belum bisa, saya belum siap, nggak ada kata belum bisa, belum siap, nggak ada. Pokoknya di tengah masyarakat, mereka tahu kalian di sini belajar ilmu agama, ada waktu, ada kesempatan kalian diminta ya untuk pentas ya di atas podium ya. Dan ini harus kalian siapkan. Terus yang putri bagaimana? Yang putri juga sama. Ya. Suatu saat disuruh ngajar TPQ atau Madin.
atau bisa jadi untuk memberikan kajian kepada ummahat, ibu-ibu. Nah, ini juga harus disiapkan ya. Jadi sekarang kalian mungkin belum punya gambaran ke sana, tetapi ketika kalian sudah terjun, ya sudah pulang kampung, nanti mereka akan ingin memanfaatkan ilmu yang kalian dapatkan selama belajar di pesantren. Hadza wallahu a'lam ya. Ini sebagai motivasi ya, memang kita tidak mampu untuk mempelajari sehari sebanyak itu, tetapi ya paling tidak kita ini malah yudrakul la tudrak ba'duh. Jadi apa yang tidak bisa kita dapatkan semuanya, ya jangan kita tinggalkan sebagian. Jadi sebagian yang sedikit ini jangan kita tinggalkan. Terus kita semangat belajar, terus kita mencatat, terus kita membaca, karena nggak tahu ya masa depan kita, nasib kita nanti apakah jadi seorang ustadz, jadi seorang ustadzah, atau jadi pengusaha atau yang lainnya, kan kita masa depan nggak ada tahu. Intinya sekarang kalian harus fokus belajar, karena belajar ini adalah sebuah kewajiban ya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama suatu kewajiban ya. Nah, kita harus memanfaatkan waktu yang singkat di pesantren ini ya. Jadi orang kalau sedang belajar itu seolah-olah waktunya itu lama ya. Perasaannya itu pengen pulang terus ya, teringat dengan orang yang ada di rumah ya, teringat dengan someone gitu ya. Nah, ini juga harus kita fokus gitu ya. Nanti kalau kita sudah selesai ya, waktu 3 tahun, 6 tahun itu terasa kayak singkat gitu ya. Terasa singkat sekali ya. Yang ini yang sudah pernah kita alami ya. Sama ketika Ustadz dulu di pesantren itu juga rasanya kok lama gitu ya. Perasaannya pengen pulang, pengen cepat-cepat selesai. Kemudian belajar lagi ya. Belajar lagi, ternyata di Mesir 4 tahun nggak pernah pulang. Bayangkan, kalian setahun masih kita kasih kesempatan pulang 2, 3, 4 kali. Nah, kita di sana dulu nggak pernah pulang 4 tahun. Bayangkan, 4 tahun nggak pernah ketemu keluarga, 4 tahun nggak pernah ya makan menu-menu Indonesia yang seperti di sini ya. Ya bagaimanapun ya itu adalah resiko ya. Resiko kita sudah belajar, sudah menghabiskan materi ya, jauh dari keluarga ya, mau nggak mau kita harus fokus ya. Jadi ini sebagai motivasi kita semua ya. Di saat kita ini sedang malas, kita sedang bete ya, kita juga kadang sedang ya, pokoknya perasaan-perasaan hati yang nggak mendukung untuk belajar, bahwa kita ini adalah harapan orang tua kita. Kita ini harapan masyarakatnya, yang suatu saat kita ini pasti diminta untuk tampil ya. Tampil pada mereka, memberikan faedah dari ilmu yang kita dapatkan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ini materi yang terakhir dari matan ta'zimul ilmi ya. Insya Allah kesempatan yang akan datang kita ganti kitab, karena ini sudah selesai, ada 20 poinnya. Jadi yang dicatat nanti harus dibawa pulang. Jangan ketika libur atau selesai ditinggal di pesantren, ini berarti kita nggak dapat apa-apa ya. Ini kebanyakan santri seperti itu ya. Jadi dapat ilmu, dapat kitab, udah ditinggal semua di pesantren, ya pulang nggak dapat apa-apa dia ya. Jadi ruginya. Naktafi bihadzal qadar bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.